Halo guys, selamat datang kembali di DR Story. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Buat para pejuang SKB dan tes PPG, kabar baik nih. Kali ini kita masih akan membahas studi kasus pedagogik guru. Dan kami ingatkan kembali, jangan lupa untuk mendaftar tryout pedagogik part 4. Caranya silakan cek video kami sebelumnya. Dan buat yang sudah mendaftar, silakan tonton video ini sampai habis dan jangan di skip. Karena kami akan menunjukkan mekanisme pengiriman link tryout part 4. So, jangan sampai ketinggalan info ya. Nah, langsung saja kita simak pembahasan nomor 1. Pak Baim Wong adalah seorang guru BK di SMK Pantang Mundur. Pada saat jam istirahat, seorang peserta didik datang ke ruangannya dan mengeluhkan keadaan orang tuanya yang akan segera bercerai. Mendengar keluhan tersebut, menurut Anda yang seharusnya dilakukan Pak Baim adalah di sini keywordnya mengeluhkan keadaan orang tuanya yang akan bercerai. Jadi yang harus dilakukan Pak Baim adalah yang A. Mendengarkan dengan penuh perhatian dan ikut merasakan perasaan peserta didik, menjaga rahasia, serta berusaha untuk membantu dia. Jadi selain mendengarkan, beliau atau Pak Baim juga harus menjaga rahasia serta berusaha membantunya ya. Kalau untuk pilihan yang B dan E itu menceritakan keluhan kepada orang lain, berarti ini tidak menjaga rahasia, jadi kurang tepat. Kemudian untuk yang C dan D ini juga kurang tepat karena tidak memberikan solusi atau tidak berusaha membantu si murid tersebut. Nomor 2, Anda adalah wali kelas 9 Tunas Bangsa. Ketika Anda akan menuju ke ruang kelas, tiba-tiba ada seorang murid Anda yang memberitahu tentang kabar jika 2 hari yang lalu ada sejumlah peserta didik yang terlibat dalam perkelahian. Apa yang Anda lakukan pertama kali sebagai wali kelas setelah mendengar kabar tersebut? Keywordnya memberitahu tentang kabar peserta didik Anda yang terlibat dalam perkelahian ya. Kemudian yang harus Anda lakukan pertama kali sebagai wali kelas. Nah itu keywordnya. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Bertanya pada peserta didik yang bersangkutan tentang kebenaran kabar tersebut. Karena kan itu hanya kabar, jadi kita harus mengkonfirmasi dulu benar atau tidaknya terhadap peserta didik yang bersangkutan. Kalau pilihan yang lain itu langsung mengambil tindakan tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu, jadi kurang tepat. Nomor 3, Anda adalah seorang guru bahasa Indonesia di suatu sekolah swasta. Hari itu Anda mengajar di jam terakhir dan suasana kelas dirasakan menjadi sangat membosankan bagi para siswa. Tindakan Anda yang paling sesuai dengan keadaan tersebut adalah keywordnya suasana kelas menjadi sangat membosankan. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Menggunakan macam-macam metode yang relevan secara kreatif sesuai dengan sifat materi pelajaran. Nah, jadi pilihan B ini yang paling tepat ya, karena memberikan solusi dari keadaan tersebut. Untuk yang pilihan yang lain itu kurang sesuai karena tidak ada solusi yang dibahas. Nomor 4, Anda adalah seorang guru baru di SMA Ceria Selalu. Sebulan kemudian Anda ditunjuk sebagai seorang ketua kelompok kerja guru. Sebagai seorang ketua kelompok, bagaimana cara Anda membagi tugas kelompok?
Di sini keywordnya cara Anda membagi tugas kelompok. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Membagi tugas dengan memperhatikan minat dan kompetensi setiap anggota sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Nah, pilihan ini yang paling tepat karena setiap guru atau setiap anggota itu mempunyai kompetensi yang berbeda. Jadi, kita harus menyesuaikan dengan minat dan kompetensi agar tugas terlaksana dengan baik. Nomor 5, Anda adalah seorang guru yang bertugas di sebuah sekolah swasta kecil. Suatu ketika ada undangan penawaran untuk mengikuti pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas guru. Pelatihan membutuhkan biaya pendaftaran, sedangkan sekolah tidak dapat membiayainya karena keterbatasan dana. Maka Anda akan menanggapi hal tersebut dengan keywordnya di sini penawaran untuk mengikuti pelatihan, tapi sekolah tidak dapat membiayai. Jadi tindakan yang paling tepat adalah yang C. Berinisiatif untuk melakukan penggalangan dana dengan semua guru di sekolah. Selanjutnya dilakukan giliran untuk pemberangkatan guru yang akan mengikuti pelatihan. Nah, jadi di antara pilihan ini, pilih yang paling kreatif ya, dengan inisiatif tapi tanpa merugikan orang lain. Jadi, selain berinisiatif juga saling menguntungkan. Nomor 6, seorang guru wanita di sekolah tempat Anda mengajar sering datang terlambat karena harus mengantar anaknya berangkat ke sekolah terlebih dahulu. Hal ini membuat proses belajar mengajar menjadi terhambat. Sebagai rekan sejawat, yang akan Anda lakukan adalah di sini keywordnya datang terlambat karena harus mengantar anaknya. Jadi yang paling tepat dilakukan adalah yang C. Melakukan pendekatan personal kepada rekan sejawat tersebut dan memberikan alternatif solusi agar lebih dapat mengelola waktu. Jadi jawaban yang C ini benar ya. Selain melakukan pendekatan personal agar rekan sejawat tersebut tidak tersinggung, kita juga memberikan alternatif solusi. Kemudian kalau untuk yang A itu langsung menasehati, itu bisa membuat tersinggung ya. Apalagi yang B langsung memberikan usulan untuk mengadakan evaluasi. Nah, itu kurang tepat. Kemudian untuk yang D, meminta kepada teman dekat guru untuk mengingatkan. Nah, kenapa kita harus meminta orang lain kalau kita sendiri bisa ya kan? Asal dengan pendekatan personal. Kalau yang E ini paling tidak tepat ya, karena tidak melakukan suatu hal apapun atau hanya cuek saja. Nomor 7, menurut Anda, gambaran ideal seorang guru adalah, dan gambaran ideal ya, yang paling ideal adalah yang E. Melaksanakan tugas secara mandiri maupun kolaborasi sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Jawabannya E ini betul ya, karena selain melaksanakan tugas secara mandiri yang sesuai dengan tugas pokok kita, seorang guru juga harus bisa berkolaborasi dengan tepat dengan teman, maksud saya, dalam beberapa hal. Nomor 8, Sarah Wijayanto adalah seorang peserta didik yang biasanya memiliki nilai di atas rata-rata di kelasnya. Pada suatu saat, Sarah mendapatkan nilai terendah di kelasnya 2 kali berturut-turut. Menurut pandangan Anda sebagai guru terhadap peserta didik tersebut adalah, di sini keywordnya Sarah mendapat nilai terendah di kelasnya 2 kali berturut-turut. Nah, tindakan yang paling sesuai adalah yang C.
motivasi belajar peserta didik tersebut menurun karena memiliki masalah psikologis yang dimiliki. Oleh karenanya, harus membantu penyelesaian masalah psikologis dan akademik. Ya, ini yang paling tepat ya, karena selain menyelesaikan masalah psikologis, juga akademiknya. Kalau yang A, itu ada unsur negatif, yaitu tidak mungkin meningkat lagi. Nah, itu tidak tepat. Kemudian yang B, tidak banyak yang bisa dilakukan guru untuk membantunya. Ini juga kurang tepat karena ada unsur negatifnya ya, sama dengan yang E. Ini tidak banyak yang bisa dilakukan guru, ini juga ada unsur negatif ya. Kemudian yang D itu juga kurang tepat karena hanya menangani masalah psikologis khusus tanpa membantu penyelesaian masalah dalam bidang akademik. Nomor 9, Mr. Raffi adalah seorang guru bahasa Inggris kelas 12 di SMA Teguh Pendirian. Suatu saat Mr. Raffi ingin mengikuti beberapa kegiatan untuk mewujudkan potensinya. Namun jamnya bersamaan dengan jam mengajar di sekolah. Beliau selalu meminta guru bahasa Inggris lain untuk menggantikan jam mengajarnya. Menurut Anda, yang seharusnya dilakukan oleh Mr. Raffi yaitu, dan untuk soal ini keywordnya adalah jamnya bersamaan dengan jam mengajar. Jadi yang seharusnya dilakukan adalah yang B, mengikuti kegiatan pengembangan potensinya pada saat libur sekolah dan tetap fokus pada jam mengajar yang dipadukan dengan pengembangan diri. Jadi tetap melakukan tugasnya mengajar dengan tepat waktu dan juga melakukan pengembangan diri. Kalau jawaban yang A dan C itu hanya fokus pada pengembangan diri saja dan tidak bertanggung jawab pada tugas mengajar. Kalau untuk yang E itu setengah-setengah ya, jadi juga jawaban yang kurang tepat. Nomor 10, Anda menggantikan tugas seorang guru yang cuti hamil. Anda menilai rancangan program pembelajaran atau RPP guru tersebut masih kurang sistematis dan harus banyak direvisi. Namun, pada waktu yang sama Anda ditugasi oleh kepala sekolah untuk merancang kegiatan kunjungan lapangan kelas 1, 2, dan 3 yang harus diselesaikan sesegera mungkin. Hal yang Anda lakukan selama menjadi pengganti guru tersebut adalah, nah, keywordnya adalah RPP harus banyak direvisi dan juga harus merancang kegiatan kunjungan lapangan. Jadi ada 2 kegiatan ya yang harus dilakukan selama menjadi pengganti guru. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang E, berusaha mengerjakan kedua pekerjaan sebaik mungkin dengan mengatur jadwal memperbaiki RPP dan menyelesaikan rancangan kunjungan lapangan. Jawaban yang lain yang A itu ada unsur negatifnya yaitu tidak merevisi. Kemudian yang B mencoba memperbaiki sekilas, itu juga kurang sesuai. Untuk yang C hanya memperbaiki RPP tanpa memperhatikan untuk merancang kegiatan kunjungan lapangan. Kemudian untuk yang D itu juga kurang sesuai karena ada kata walau hasilnya belum maksimal. Nomor 11, dalam suatu kelas terdapat 3 anak yang berasal dari luar suku bangsa. Mereka memiliki ciri fisik dan logat bicara yang berbeda dengan teman-temannya. Pada saat Anda sedang memberikan tugas kelompok di kelas tersebut, semua peserta didik menolak untuk satu tim dengan ketiga anak tersebut. Sebagai pendidik, langkah apa yang akan Anda lakukan? Keywordnya ada siswa yang berasal dari luar suku bangsa yang ditolak oleh semua peserta didik. Jadi yang harus kita lakukan adalah yang A, memberikan wawasan kepada siswa untuk saling menghormati sesama dalam perbedaan dan menempatkan ketiga anak tersebut dalam kelompok.
Untuk jawabannya ini sudah jelas ya, kita harus saling menghormati dan kemudian menempatkan ketiga anak tersebut ke dalam kelompok. Nomor 12, tahun ajaran baru sudah berlangsung selama 2 bulan. Namun, buku paket yang seharusnya dibagikan secara kolektif pada semua peserta didik belum datang. Hal ini membuat para peserta didik merasa kesulitan dalam belajar. Menurut Anda, sikap yang paling sesuai untuk menyikapi hal tersebut adalah di sini keywordnya adalah buku paket belum datang. Kemudian peserta didik merasa kesulitan. Jadi yang harus kita lakukan yang paling tepat adalah yang D. Meminta peserta didik untuk meminjam buku paket dari kakak kelas agar tetap dapat belajar. Nah, yang D ini yang paling betul karena ada solusi dari masalah tersebut, yaitu meminjam buku paket. Nomor 13, pada obrolan ringan di ruangan guru, beberapa guru berpendapat dan atau berkesimpulan bahwa ras tertentu memiliki sifat kasar dan cenderung kurang beradab. Hal ini dipicu adanya siswa yang berasal dari ras tertentu itu yang sifatnya kasar dan kurang beradab. Tanggapan Anda terhadap hal tersebut adalah di sini keywordnya ras tertentu yang sifatnya kasar dan cenderung kurang beradab. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Pola asuh orang tuanya dan kultur masyarakat lebih mempengaruhi proses pembentukan karakter manusia yang lembut dan beradab. Karena memang baik buruk dari seseorang itu pengaruh dari keluarga dan masyarakat. Nomor 14, dalam perjalanan ke sekolah, Anda ditabrak tetangga sebelah dan mengakibatkan beberapa anggota badan Anda terluka dan sepeda motor Anda rusak parah. Secara normatif Anda di pihak yang benar, tetapi tetangga Anda malah memarahi Anda karena merasa benar. Beberapa saat setelah kejadian itu, anak tetangga tersebut yang merupakan murid Anda sakit parah di rumah dan tidak dibawa ke rumah sakit karena alasan biaya. Melihat kondisi tersebut, hal yang akan Anda lakukan yaitu di sini keywordnya murid Anda. Jadi anak tetangga itu kan murid Anda. Kemudian ternyata murid tersebut sakit parah dan tidak dibawa ke rumah sakit karena alasan biaya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Mengajak teman guru untuk menemani dan segera membawa anak tersebut ke rumah sakit sambil memberi pengertian orang tuanya bahwa biaya rumah sakit bisa diurus melalui BPJS. Jadi itu benar karena langsung segera membawa anak ke rumah sakit dan juga menguruskan biayanya melalui BPJS. Selanjutnya, nomor 15. Menurut Anda, pernyataan di bawah ini yang paling menunjukkan kondisi Anda dalam situasi yang tertekan adalah keywordnya kondisi dalam situasi yang tertekan. Jadi jawaban yang paling cocok adalah yang D. Tetap dapat berpikir dan berkonsentrasi dengan tenang. Jadi intinya dalam situasi apapun, termasuk situasi yang tertekan, kita harus tetap berpikir dan berkonsentrasi dengan tenang. Nomor 16, Pak Rafathar adalah guru fisika di SMA Adidaya. Saat pembelajaran berlangsung, terdapat salah satu siswa yang selalu izin ke toilet di tengah pembelajaran. Karena curiga, Pak Rafathar mengikuti siswa tersebut dari belakang. Dan ternyata siswa tersebut bukan ke toilet, tetapi ke kantin sekolah. Tindakan pertama yang seharusnya dilakukan oleh Pak Rafathar adalah, dan keywordnya ternyata siswa
siswa tersebut bukan ke toilet, tapi malah ke kantin. Jadi tindakan pertama yang seharusnya dilakukan adalah yang D, menanyakan kepada anak tersebut kenapa dia berbohong. Ini yang paling tepat ya. Kalau yang A langsung menghukum itu kurang tepat. Kemudian yang B menyuruh anak kembali ke kelas, nah ini tidak ada pendidikan dan tidak ada klarifikasi. Kemudian untuk yang C menyerahkan ke guru BK, ini juga kurang tepat. Kemudian apalagi yang E ya, langsung memanggil orang tua, itu sangat tidak tepat. Nomor 17, pada suatu hari ada kejadian di rumah yang membuat Anda datang terlambat ke sekolah selama 15 menit pada jam pelajaran pertama. Yang sebaiknya Anda lakukan adalah, nah di sini keywordnya datang terlambat ke sekolah selama 15 menit. Jadi yang paling sesuai adalah yang A, meminta guru piket untuk menginstruksikan peserta didik membaca materi terlebih dahulu dan meminta maaf pada peserta didik setelah hadir di kelas. Untuk yang A ini betul ya, karena ada solusi, yaitu dengan membaca materi terlebih dahulu, kemudian tetap meminta maaf karena melakukan kesalahan, yaitu terlambat. Nomor 18, Anda adalah wali kelas di SMK Abdi Jaya. Beberapa siswa Anda ada gejala yang cenderung LGBT, lesbian, gay, biseksual, atau transgender. Sebagai wali kelas, yang akan Anda lakukan adalah keywordnya ada gejala yang cenderung LGBT. Nah, yang paling sesuai adalah yang B, mengajak bicara siswa tersebut agar tidak terjerumus dalam LGBT. Nah, untuk yang A itu tidak sesuai ya, karena membiarkan saja. Kemudian untuk yang C dan D itu juga kurang sesuai karena langsung mengajak bicara orang tua dan psikolog. Padahal orang tua menitipkan anaknya ke sekolah untuk kita didik. Kemudian untuk yang E, mengancam, itu juga sangat tidak tepat. Jawabannya yang B betul, karena kita mengajak dialog dulu secara personal terhadap siswa tersebut. Nomor 19, Bu Aisyah memiliki siswa dari anak pengawas sekolah di kotanya. Siswa tersebut memiliki nilai rendah. Kepala sekolah meminta Bu Aisyah agar nilai siswa tersebut ditambah sehingga dapat masuk dalam kelompok siswa berprestasi baik. Jika Anda adalah Bu Aisyah, tanggapan Anda terhadap permintaan kepala sekolah tersebut adalah keywordnya kepala sekolah meminta Bu Aisyah agar nilai siswa tersebut ditambah. Jawaban yang paling tepat adalah yang A, memberikan nilai apa adanya sesuai dengan pencapaian siswa, meskipun kepala sekolah meminta menaikkan nilainya. Jadi, anak siapapun siswa tersebut, kita harus memberikan nilai sesuai dengan pencapaiannya. Kalau jawaban yang B, C, D sudah jelas salah karena mempertimbangkan. Kemudian yang E apalagi ya, ini malah memberikan sanksi, dikurangi. Jadi ini tidak tepat. 20, dalam kelas matematika yang diampu Pak Gagah, terdapat peserta didik dari latar belakang dan status sosial ekonomi dimulai dari miskin sampai kaya. Kebetulan di kelas tersebut, peserta didik dari kelas sosial ekonomi menengah dan kaya memiliki prestasi yang lebih tinggi daripada peserta didik dari kelas sosial ekonomi bawah atau miskin. Pak Gagah menanggapi pernyataan tersebut dengan, di sini keywordnya memiliki prestasi yang lebih tinggi dari kelas sosial ekonomi bawah. Yang patut ditanggapi atau dilakukan oleh Pak Gagah adalah yang E,
berusaha melakukan evaluasi mengenai penyebab prestasi belajar yang rendah untuk merancang strategi agar peserta didik dengan sosial ekonomi bawah bisa meningkat prestasinya. Nomor 21, Anda diberikan amanah sebagai ketua panitia penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi. Daya tampung sekolah Anda 120 siswa. Kebetulan calon siswa di urutan 120 ada 2 calon siswa yang skornya sama. Salah satunya adalah keponakan kepala sekolah, tetapi pada saat pendaftarannya lebih awal calon siswa yang bukan keponakan kepala sekolah. Hal yang akan Anda lakukan adalah keywordnya urutan 120 ada 2 calon siswa yang skornya sama. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi yang D ini sudah betul ya, karena mengadakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Nomor 22, suatu ketika hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala sekolah. Menghadapi kritikan tersebut, pernyataan yang paling mendekati reaksi Anda adalah, keywordnya dikritik tajam oleh kepala sekolah. Yang paling tepat adalah yang D. Menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Jawaban yang D betul ya, karena yang kita hadapi itu kan kepala sekolah, jadi kita harus menahan diri. Kemudian kata mencermati kritikan di situ maksudnya adalah apakah kritikan yang diberikan oleh kepala sekolah itu benar atau tidak. Kemudian yang pasti kita harus melakukan perbaikan. Nomor 23, Anda adalah seorang guru ilmu pengetahuan alam di SMP Negeri Purwokerto. Terdapat siswa yang mengeluhkan kepada Anda bahwa dalam tugas-tugas kelompok seringkali dipaksa teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendirian. Hal ini karena siswa tersebut selain pandai juga anak orang berada, sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhi. Menanggapi hal tersebut, yang Anda lakukan adalah di sini keywordnya tugas-tugas kelompok seringkali dipaksa temannya menyelesaikan tugas itu sendirian. Jadi yang harus kita lakukan adalah yang A. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. Jadi yang A ini yang paling tepat karena menjadikan proses kerja kelompok menjadi lebih efektif. Kemudian guru juga tidak sekedar memantau tapi juga melakukan dan menginformasikan hasil evaluasinya. Nomor 24, Nagita adalah siswi yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah. Namun memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang seni tari. Sebagai seorang guru yang akan Anda lakukan dalam menghadapi siswi seperti Nagita adalah keywordnya prestasi akademiknya rendah, namun bidang seni tarinya itu sangat baik. Yang harus kita lakukan adalah yang E. Membimbing Nagita untuk meningkatkan prestasi akademiknya, disertai memfasilitasi bakat menari agar berkembang secara optimal. Jawaban yang E itu betul ya, karena prestasi akademik dan non-akademik harus berjalan beriringan. Jadi, di samping kita memfasilitasi dan mendukung bakatnya, kita juga harus membimbing bagian akademiknya. Jadi, keduanya bisa saling beriringan. Nomor yang terakhir, nomor 25, tujuan pendidikan bangsa Indonesia yaitu pembentukan manusia yang ideal. Implementasi sila kelima dalam pendidikan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut adalah
Keywordnya implementasi sila kelima untuk mencapai pembentukan manusia yang ideal. Nah, ingat sila kelima ya, berhubungan dengan sosial. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang E. Sekolah melakukan program kegiatan bakti sosial dengan melibatkan peserta didiknya. 25 soal sudah selesai kita bahas bersama. Buat teman-teman yang punya pendapat lain bisa komen di bawah ya, dengan menggunakan bahasa yang sopan. Dan buat yang sudah mendaftar tryout 4 sudah tahu mekanisme TO-nya kan? Kalau belum tahu berarti nontonnya di skip nih. Bisa diulang ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi.